Oke, teman-teman semua, kita membuka di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Elohim. Haleluya. Ayat ini tentu ayat yang sangat luar biasa. Kita juga sudah sering membaca dan menerangkannya, tetapi kita bisa melihat kembali bahwa di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, ya hanya ada satu cara untuk kita bisa menghadapi semuanya, itu adalah kita selalu fokus hanya kepada Yesus, ya. Sederhana sekali. Marilah kita melakukannya. Jadi di sini adalah bahwa orang bilang, kamu fokus-fokus aja sama Tuhan, atau hal-hal bicara hal rohani tapi nggak melakukan. No, justru kita sedang melakukan apapun itu yang Tuhan percayakan, tetapi hati dan pikiran kita tertuju kepada Yesus. Ini yang saya katakan bahwa kita membuat satu bukan sistemnya, tapi satu pemikiran bahwa Tuhan itu bukan nomor satu, tapi Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu kita tidak buat seperti tangga, Tuhan yang nomor satu di atas, ya mungkin secara pemikiran rohani benar. Tapi akhirnya implikasinya adalah orang-orang akhirnya berpikir Tuhan nomor satu, keluarga nomor dua, pekerjaan nomor tiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari kita balik pola pikir ini dengan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, profesi kita, bahkan pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap yang menjadi segala-galanya di tengah-tengah situasi itu. Karena di sini dikatakan, marilah kita melakukannya. Tetap melakukan. Melakukan apa? Melakukan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Jangan mau diintimidasi dengan orang berkata, kamu sedang melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Karena orang masih mencoba untuk melihat yang dikehendaki oleh Tuhan itu dengan pola pikir manusia. Yang dikehendaki oleh Tuhan itu harusnya yang cuma seperti ini gitu ya. Misalnya kalau seorang anak memilih ketika dia sekolah, dia memilih misalnya dia tidak, mungkin katakanlah orang tuanya atau siapapun menghendaki anak ini misalnya jadi seseorang gitu. Katakanlah jadi di sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Tetapi kok dia nggak memilih ke sana misalkan. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki dia. Kita paksakan itu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah yang sekuler dan sakral itu jadi dipisahkan, terpisah. Orang akan melihat bahwa ini sekuler dan ini rohani. Disitulah kesalahan kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya ada di dalam setiap bagian kehidupan kita. Tuhan nggak pernah memisahkan sejak kita ada di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang lakukan, dalam arti yang baik, yang positif tentunya, karena Roh Kudus kan di dalam kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan yang baik. Nah, manusia mungkin memiliki cara pandang yang berbeda, tadi yang saya sudah katakan, mengotak-ngotakkan. Tapi di sini kembali lagi dikatakan, marilah kita melakukan. Melakukan apa? Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang guru, sebagai guru atau apapun itu pekerjaan itu. Hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena persoalannya adalah di jiwa gitu ya. Tadi saya sempat membahas dengan Ibu Eva waktu teman-teman belum bergabung. Saya lagi baca ulang juga. Ini buku bagus. Saya referensikan kalau teman-teman masih sempat ke toko buku, jaminan seumur hidup. Ini buku banyak membantu kita untuk mengerti cara kerja jiwa kita. Jadi ini sebenarnya Dr. Bill Gilham, dia adalah seorang profesor psikologi dari Southern Oklahoma State University. Jadi dia dari sisi jiwa, gitu ya, dari sisi pikiran dan hal-hal yang
yang sebenarnya pergumulan kita. Nah, tadi saya sempat sharing dengan Ibu Eva, orang Kristen pada kebanyakan mengangkat isu yang bukan isu masalah, yaitu masalah roh gitu. Akhirnya mereka terjebak dengan istilah-istilah roh segala macam, peperangan rohani dan apa hal-hal yang segala sesuatu dirohanikan dan sebagainya. Akhirnya mereka lupa bahwa peperangan sesungguhnya bukan masalah kita bukan lagi masalah dalam roh. Roh kita sudah dijamin gitu ya. Jaminan seumur hidup gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa menggoyahkan kehidupan roh kita. Tetapi persoalannya ada di mindset kita, di soul kita, jiwa kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita. Nah, karena kita sudah mengerti kasih karunia, kita lakukan saja apa yang memang sedang kita lakukan. Karena kita juga sepakat, saya yakin, bahwa hal yang dikehendaki oleh Tuhan adalah apa? Dalam Yohanes 6 ayat 28-29, ketika orang-orang Israel, katakanlah murid-murid atau bahkan orang Farisi yang di situ bersama dengan Yesus bertanya, hal apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan kehendak Bapa? Dan Yesus menjawab dengan sangat sederhana, yaitu hal yang dikehendaki oleh Bapa, kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pekerjaan apapun ya yang saat ini, kalau nanti ada teman-teman yang sedang menyaksikan ini di YouTube ataupun di Facebook, Anda sedang menyaksikan ini, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, ya, yang penting adalah kita, mata kita, jiwa kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dalam arti kita tahu, kita menyadari Yesus ada di dalam seluruh sisi kehidupan kita. Bagaimana kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya dalam keadaan yang katakanlah terpuruk? Justru dalam keadaan seperti itu pun Tuhan selalu ada. Karena kita sudah terkontaminasi dengan legalisme, dengan hukum Taurat yang berkata kalau Anda sedang jatuh berarti Anda sedang dihukum, Anda sedang mengalami satu ganjaran hukuman dari Tuhan. Kembali lagi ke situ kan. Jadi itu semacam kaset lama diputar terus dalam pikiran manusia. Tapi syukur kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa kalau kita mengarahkan jiwa kita tertuju kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan mudah dimanipulasi lagi atau ditipu daya oleh iblis dengan intimidasi-intimidasi itu. Jadi kembali ke ayat ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Looking unto Jesus, yang memimpin kita dalam iman. Memimpin kita dalam iman. Ya, kita bersyukur, kita bisa, jiwa ini bisa up and down gitu ya. Ada saat kita marah, ada saat kita kecewa, ada saat kita senang, ada saat kita susah, ada saat kita lagi pokoknya kesel gitu. Nah, kalau mau ambil ukuran hukum Taurat yang berlaku, ya kita nggak ada yang sempurna memang, apalagi. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin iman kita. Bahkan dalam bahasa Inggris kan ditulis begini, the author and finisher, yang memulai, yang sudah melakukan dari awal sampai selesai iman kita, perjalanan iman kita, saudara. Ya, perjalanan kita. Saya diberkati mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pastor Ken. Dan ini saya yakin saya juga sedang alami, banyak orang sedang alami, menyangkut yang saya saksikan minggu lalu tentang Philip gitu ya. Dan di sini saya lihat, kita nggak, di situ kan Pastor Ken menyampaikan, kita nggak perlu tahu apa yang sedang ada di depan kita. Kita nggak tahu seperti apa. Ya kan? Kita mendengar lagi kabar-kabar yang luar biasa. Kita nggak menafikan memang kabar-kabar katakanlah situasi ini. Kalau kita mau melihat ke depan, saya sudah jarang nonton berita, tapi waktu buka laman-laman berita, waduh, luar biasa yang sedang terjadi gitu. Kadang-kadang ada positifnya juga, nggak perlu ngikutin semua berita gitu kan. Tapi ketika kalau kita terus fokus mengikuti berita-berita-beritanya, fokus kita bukan kepada Yesus, tapi fokus kita kepada berita-berita itu. Nah, saya juga sudah sharing sama Bu Eva waktu kita hari Kamis kemarin di Berkat-Berkat Perjanjian Baru. Saya diberkati dengan sebuah video dari Pendeta Daniel Alexander. Saya sebut saja namanya karena video ini sudah juga tersebar luas. Dia mengatakan orang
orang Kristen, apalagi di Indonesia ini, anehnya di masa COVID ini yang dimuliakan bukan Yesus, malah antikris. Dia langsung bilang begitu, kira-kira bahasanya begitu. Kenapa? Karena menurut dia antikris tidak lebih dari 5 kali disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi kenapa pengajaran akhir zaman semuanya menuju mengarahkan, pokoknya semuanya membahas tentang antikris. Pokoknya kata antikris itu berulang-ulang kali disebutkan. Yesusnya hampir nggak kedengaran di sana. Inilah yang ayat ini mau maksudkan untuk kita pagi hari ini atau siapapun yang menyaksikan program ini. Marilah kita melakukan semuanya. Even saudara sedang menonton berita yang terburuk sekalipun, jangan fokus kepada berita itu. Tapi fokuslah kepada Yesus yang sudah memimpin perjalanan iman saudara. Yesus yang sudah menyertai perjalanan iman kita. The author and finisher. Saya senang dengan kata finisher. Dia yang menyelesaikan perjalanan iman kita. Kita nggak peduli apa yang ada di depan kita. Terus Pastor Ken juga mengatakan, nggak usah peduli apa yang sedang kita hadapi, raksasa seperti apa, badai seperti apa, ataupun keperluan kita sendiri. Aduh, keperluan saya tahun ini kayaknya nggak akan, dengan pendapatan pemasukan nggak akan mencukupi dan sebagainya. Tapi mari kita fokus saja. Kita ada bersama-sama dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Kita ada dalam perahu bersama dengan Yesus. Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan di sini luar biasa, saya lanjutkan ayat ini, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dulu saya membaca ayat ini, saya terbalik, karena di sini saya pikir saya yang sedang melakukan tekun memikul salib dan berdarah-darah gitu untuk Tuhan gitu. Padahal ini adalah tentang Yesus yang menyelesaikan perjalanan iman kita. Dia melakukan bahkan sampai yang terendah, yang terberat sekalipun, Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Jadi teman-teman semua yang bersama dalam ruang Zoom ini maupun teman-teman yang menyaksikan, yang kami tayangkan ulang program ini, ya apapun yang saudara sedang lakukan, Yesus adalah segala-galanya. Ya, jangan mengkotak-kotakan. Keluarga nomor 2, Tuhan nomor 1, dan sebagainya. Akhirnya ya korbannya adalah yang paling akhir, karena kita nggak akan peduli lagi. Kita nggak akan peduli lagi dengan misalnya anak kita, keluarga kita, karena kita pikir yang penting saya ada di gereja, yang penting saya melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, itu yang paling penting. Nah, tidak saudara. Kita lakukan semuanya, tetapi jiwa kita, mata iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Artinya menyadari bahwa Yesus selalu hadir, ada dalam setiap bagian sisi kehidupan kita. Yang nggak dilihat oleh orang pun, yang nggak perlu diketahui oleh orang pun, Tuhan Yesus ada di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya kira itu saja yang saya ingin bagikan. Dan juga saya tambahkan sedikit mengupdate kesaksian saya minggu lalu tentang anak kami. Puji Tuhan setelah melewati proses demi proses, dan hari Jumat kemarin sudah secara resmi kami mendapatkan balasan surat. Philip sudah diterima, surat acceptance-nya sudah kami terima, dan sekarang sudah proses ya, paspor sudah jadi. Doakan tinggal minggu depan mungkin kami harus ke kedutaan Inggris untuk mengajukan visa buat Philip, dan mungkin dipercepat keberangkatannya karena rupanya tadinya rencana 5 September dia mau berangkat, ternyata 1 September kelas programnya udah dimulai. Jadi mungkin ya pertengahan Agustus atau paling lambat akhir Agustus, sebulan lebih dari sekarang gitu ya, dia harus berangkat. Jadi anugerah Tuhan tuh luar biasa, karena Tuhan juga pertolongan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yuk, silakan teman-teman mau sharing, mau menanggapi. Ya, kita kasih kesempatan dulu ke Pak Rodi ya. Boleh Pak Rodi? Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama saya ingin menanggapi sedikit yang sudah disampaikan tadi.
Pastor David. Ya. Kalau saya memang melihat, saya sih setuju dengan tadi. Memang ada ayat yang mengatakan sih apapun yang kamu lakukan itu lakukan itu demi Tuhan. Seperti untuk Jadi dengan Tuhan. kata lain, jadi dengan kata lain ya apapun profesi, kegiatan kita itu ya kita lakukan itu buat, jadi tidak ada pengkotak-kotakan. Ini rohani, ini dunia, sekarang semua menurut saya memang itu tidak ada. Itu semua adalah sama. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu buat kebaikan kebesaran Tuhan, ya itulah sebenarnya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amen. Nah, mungkin ada sedikit saya nambahkan begini. Saya memang dulu waktu masih mahasiswa pernah memang dikasih kuliah oleh Pendeta Dorothy Irene Marx. Beliau sudah meninggal 2 tahun lalu. Saya kenal beliau, Pak. Ini orang Yahudi berkebangsaan Inggris, kemudian pindah di Indonesia. Memang lama mengajar kami, membina kami di ITB Bandung. Ya. Dia juga banyak membina saya dulu bersama-sama dengan tim Navigator waktu itu di Bandung. Nah, ada beberapa hal mungkin yang waktu itu beliau sampaikan sih. Mengenai sebenarnya topiknya waktu itu bicara mengenai etika situasi. Jadi banyak sekarang orang-orang, dan memang sampai sekarang juga saya perhatikan, banyak orang-orang Kristen sekarang itu hidup terpengaruh dengan situasi yang ada di sekeliling. Apakah itu sakit, persoalan, dan lain sebagainya. Sehingga iman percaya mereka itu seakan-akan jadi kurang yakin dan lain sebagainya, atau mungkin orang bilang pundung mungkin begitu. Pundungan ya. Tapi sebenarnya beliau menjelaskan di situ sebenarnya iman yang benar adalah justru lingkungan situasi itu kita rubah. Jadi bukan bagaimana lingkungan itu mau merubah kita, justru kita rubah. Disitulah sebenarnya iman. Amen. Kita menempatkan di situ. Mungkin memang situasinya kalau lihat dengan logika mata, wah ini kayaknya sulit ini, atau mungkin sudah jalan buntu. Itu adalah situasi yang ada saat itu. Tapi kalau situasi itu sebagai orang percaya, sebenarnya bukan begitu tempatnya. Justru kita harus merubah itu menjadi sesuatu yang positif atau berkenan kepada Tuhan. Nah, memang saya dari dulu saya bergumul, saya mencoba menerapkan itu semua di dalam segala keadaan atau situasi yang sulit pun. Memang saya ingin selalu menempatkan Tuhan katakanlah sebagai andalan untuk bagaimana kita bisa merubah situasi itu. Dan memang pengertiannya tidak semua apa yang kita maksud atau cita-citakan itu terjadi. Bisa berbalik 180 derajat apa yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, ini mungkin yang pembelajaran kita harus menerima, memang menerima apa yang Tuhan memang berikan, yang kadang-kadang mungkin tidak 100% sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, mungkin yang terakhir nih saya bersaksi sedikit dengan hampir 10 hari yang lalu saya minta Pastor David untuk mendoakan ya. Saya ada pekerjaan yang di PUPR sebenarnya di Jawa Tengah. Sebenarnya waktu itu hari Jumat itu sudah ada pengumuman sebenarnya kalau di istilah di PU namanya peringkat peringkat teknis, dan bahkan biaya sudah dibuka. Nah, itu hari Jumat itu perusahaan saya itu sudah nomor 1. Begitu juga dari sisi biaya sebenarnya sudah muncul, hanya belum penetapan pemenang. Nah, justru penetapan pemenang itu biasanya semua mereka yang terkait berdiskusi semua yang terkait di situ. Nah, itu dilakukan waktu itu hari Senin. Makanya waktu itu hari Senin pagi saya minta bantuan juga. Di samping saya sudah mendoakan Pastor David untuk mendoakan supaya katakanlah mungkin penilaian penetapan pemenang kerjaan saya di
Ya. Jawa Tengah itu ya bisa Jalan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini 180 derajat. Ternyata siang-siang itu ada pengumuman tambahan. Mereka mengumumkan bahwa ada kesalahan mereka menghitung. Wah, saya sudah feeling ini. Jangan-jangan perusahaan saya ini ada pesaing yang mau masuk mungkin di situ. Tapi memang betul, sorenya diumumkan punya saya jadi turun, yang menang yang perusahaan lain. Nah, itu yang terjadi. Tapi sekali lagi itulah yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bersedih hati, saya tidak menyesal, karena memang saya sudah banyak menerima hal-hal yang seperti itu. Yang saya ingin syukuri adalah apa? Yang saya ingin syukuri bahwa selama proses itu berjalan, baik staf saya selalu bina mereka untuk kerja secara profesional. Amin. Prosesnya kita sudah lakukan benar, tapi hasilnya seperti itu, jangan khawatir, mungkin Tuhan punya di tempat lain untuk berikan. Belum jodohnya. Jadi belum jodohnya, tapi saya tetap mengucap syukur, dan saya didorong oleh staf-staf saya, Pak, itu kan ada kolom sanggahan, ada baksa sanggahan, ada 3 hari, Bapak sanggah saja. Mereka mendorong tiap hari, akhirnya hari yang ketiga, saya memberikan, tapi itu bukan sanggahan. Saya memuji berpanitia saja di situ, bahwa saya berterima kasih bahwa kelompok kerja panitia ini sudah bekerja dengan baik, sudah walaupun ada kesalahan yang dikoreksi, saya berterima kasih karena Bapak Ibu yang tim sini sudah melakukan dengan baik. Nah, saya nggak tahu mereka melakukan apa enggak, tapi saya hanya ingin menyampaikan pujian. Akhirnya mereka jawab sangat-sangat sederhana, ya kami mohon maaf, mungkin kesempatan lain Bapak bisa ada. Nah, saya nggak tahu, karena hanya itu yang penting, saya nggak mau menjudutkan mereka, saya hanya ngasih pujian saja, ya sebagai terima kasih. Ya memang tim kita maunya ekstrim saja begitu kan, tapi ya itulah mungkin kesaksian. Tapi intinya sebenarnya ingin saya mau katakan bahwa situasi apapun yang kita hadapi memang bisa berbalik kalau justru kita senantiasa beserta dengan Tuhan. Kalau saya ikuti kemarin pikiran, saya datangin kemarin, saya datang protes, tapi enggak, saya enggak mau kita gitu. Mungkin itu dulu, mungkin kepanjangan gitu. Aduh, luar biasa. Iya, amin. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Ini justru menceritakan satu hal secara manusia kan kita kalah ya. Ya, betul. Gitu ya. Tetapi ada kemenangan di sana, kemenangan iman gitu. Ada hal yang luar biasa yang Pak Rodi alami secara rohani. Ya. Iya. Amin. Nanti ada waktunya Tuhan yang lebih baik. Amin. Ya, waktu Tuhan yang lebih tepat dan cara Tuhan yang lebih baik untuk memberi yang amin buat Pak Rodi. Amin. Perusahaannya ya khususnya ya. Oke. Puji Tuhan ya, kita ke mana dulu nih? Kita dengar singkat dulu, mungkin Ibu Fiana bisa nggak secara singkat? Fiana atau sudah lagi nunggu ngantri? Saya belum bisa, Pastor, lagi nunggu dokternya, takut dengar aja ya. Oke. Iya dengar ya. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Ya, kita ke Balikpapan dulu nih, Pastor Selby dulu. Boleh sharing ke kita, menanggapi, boleh sharing saya, saksian Pak Rodi juga boleh ditanggapi. Ya, tadi pagi saya dapat satu ayat. Oh ya? Ya, yang dari Yohanes 3 ayat 14. Tapi sebelum ke Yohanes 3 ayat 14 itu ternyata dia ada koneksinya ke belakang di Bilangan 21 ayat 9. Iya, di Bilangan 21 ayat 9. Di sana bilang begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Jadi
ini adalah melihat kuasa yang keluar daripada ketika kita melihat atau memandang kepada ular tembaga, yaitu lambang daripada Kristus yang disalib. Mata yang mengarah kepada Kristus, tadi Ibrani 12 ayat 2, mata yang terus tertuju kepada Dia, kepada Kristus, ya kan? Ternyata itu mendatangkan kehidupan. Ini bahkan yang sakit disembuhkan. Dari sana datang kesembuhan, dari sana datang apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Jadi ke Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi kesanalah arah kita terus memandang. Amin. Amin. Ke salib itu, ya. Amin. Tadi Pak itu mengalami perubahan secara tiba-tiba. Tetapi kesaksian yang luar biasa tuh bukan kepada mujizat yang terjadi, ya kan? Tetapi justru kepada mata yang terus memandang dan mendatangkan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan. Memang jadi aneh ketika mata terus memandang, namun keluar protes kembali dan mencela mereka, itu kan kontradiksi. Justru kemenangan seperti yang didorong-dorong sama anak buah. Tapi kemenangannya adalah mata memandang dan hasilnya sama, gitu loh. Mengubah hidup. Orang bilang udah protes aja. Kalau ikut emosi mah datang aja. Hari Jumat kemarin sudah menang kok. Kenapa hari Senin tiba-tiba bisa berubah ya? Jelas ini ada ketidaksesuaian. Bisalah kita secara hukum, secara itu disediakan tiga hari untuk keberatan. Tetapi yang keluar bukan keberatan, tetapi adalah pujian. Dan kan mereka bilang itu jaminan loh Pak. Iya. Depan Bapak akan menang gitu. Amin. Ya, itu adalah kehidupan yang datang, yang mengalir dari salib, di mana Kristus ada di sana. Itu rahasia salib yang dahsyat, yang kesaksiannya ada pada pagi hari ini kita dengar. Kadang-kadang mujizat itu tidak selamanya kesaksian itu harus mendatangkan mujizat. Ya. Tetapi perubahan hidup, perubahan kerja Kristus di dalam ini, itu yang sebenarnya jarang orang mensaksikan, karena kelihatannya nggak wah itu, ya kan? Kelihatannya kok nggak wah, nggak dibandingkan dengan uang 1 juta jadi 100 juta kan nggak ada apa-apanya dengan kalau saya bilang, saya harusnya marah tapi saya nggak marah. Padahal dari antara dua ini, yang sesungguhnya hebat itu adalah bagaimana Kristus bekerja secara langsung di dalam hidup kita dan mendatangkan perubahan dan pengenalan akan Dia. Amin. Iya, yang dahsyat itu metanoia, ketika satu orang bertobat. Yang surga gempar itu bukan karena mujizat terjadi, tetapi metanoia, perubahan pola pikir. Ya, mengenal bahwa Yesus bekerja pada saya, bukan karena Dia ini itu yang mendatangkan sorak kita Dia di surga. Dan ini ayat ini memang saya dapat kemarin dan tadi pagi. Iya, Dia adalah yang menyelesaikan itu. Jadi memang mata kita terus tertuju kepada Dia, akan menghasilkan buah-buah yang baik. Hari ini telah terbukti kesaksiannya. Amin. Tuhan telah membuktikan melalui kehidupan Rodi. Soal pekerjaan tuh bukan masalah sebenarnya. Ya, Tuhan sanggup mendatangkan itu di hadapan kita. Datang bawa pada kita. Ya, itu sebenarnya bukan semua masalah. Tetapi kita ada di dalam damai sejahtera sukacita itu paling penting, sehingga kita dapat melihat, ya memang kerja Tuhan tuh sekarang dahsyat. Kita nggak tahu di zaman COVID ini dengan pekerjaan ini apa resikonya. Ya. Kalau kita cuma mau suka dapat barangnya saja, tendernya saja, terus kita nggak ada, Tuhan lebih tahu di balik itu apa. Ya. Apalagi masa COVID ini, kita kagak tahu, bisa begitu sampai di sana kita nggak bisa kerja. Kenapa? Orang protes, nggak boleh banyak-banyak orang datang sini dan lain sebagainya. Maka mungkin mereka menuntut lebih daripada yang kita sediakan sesuai kontrak, ya kan? Ya. Tuhan paling tahu.
Jadi, tetapi ketika kita mengucap syukur, guys, aman barang itu. Saya bersaksi satu hal ya. Saya pernah bersaksi mengenai anak saya masuk kuliah dan akhirnya saya ke Pegadaian terus tidak tertolong, pulang di rumah justru ada pertolongan datang di rumah. Setelah berjalan kuliahnya, itu kan harus bayar 11 juta setiap 6 bulan. Itu pun susah juga ternyata saya cari. Tetapi ya kita terus memandang kepada Tuhan dengan satu perkataan, kalau Tuhan sudah tolong di awal, Tuhan pasti tolong sampai selesai. Amin. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak bilang begini, oke, aku akan mulai sama kamu, terus nanti aku tunggu ya di akhir. Kamu jalan ya, nanti aku tunggu di akhir. Enggak gitu ternyata. Jadi dia Alfa, dia Beta, Gamma, Theta, apa segala macam sampai endingnya. Maka ketika saya mengalami itu, 11 juta di mana ya? Sudah tanggal 10, waktu itu tanggal 15 harus bayar, pertengahan bulan. Pertengahan bulan, pas di pertengahan tahun. Bonus sudah lama nggak dapat. Padahal bonus itu adalah salah satu item pertimbangan untuk anak masuk kuliah. Terus Tuhan, bagaimana lagi ini? Tuhan sudah tolong masuk, tapi kita terus memandang kepada Dia. Bahwa 2000 tahun yang lalu di salib itu, Dia tahu kami butuh hari ini. 2000 tahun yang lalu di salib itu, Dia telah menanggung semuanya. Kelemahan kami, ketidaksanggupan kami untuk yang ada kami hadapi hari ini, itu pun Dia sudah tahu dan Dia ikut merasakan dan Dia sudah menolong saya jauh sebelum saya butuh. Itulah mata kami, saya dan istri terus memandang kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, bahwa sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Tapi caranya gimana? Sudah hilang loh, data sudah nggak bisa lagi jalan kemana-mana. Tanggal 15 harus bayar. Tanggal 13 dapat isu dari Jakarta. Kemungkinan akan ada dibayar bonus. Entah dari mana isu itu muncul. Tapi katanya kita mendapat bonus. Tanggal 14 keluar surat bahwa kita dapat bonus. Bonus itu sebesar uang sekolah itu. Uang semester itu. Amin. Dan ada yang aneh. Bonus itu biasanya dibayar dengan gaji. Bersamaan di akhir bulan. Kenapa bonus dibayar di tanggal 14, tanggal 15? Itu. Makanya saya bilang, dunia ini bisa runtuh hanya untuk menolong kita. Beneran. Amin, amin, amin. Oh iya, 10.000 bisa jatuh di sini. Ya, 1.000 bisa jatuh sebelah sini. Hanya untuk membuat kita terlihat tegak. Amin. Ya. Supaya kita tetap berdiri bisa kuat. Amin. Dia akan melakukan banyak cara yang ajaib di luar nalar saya sepanjang perjalanan saya dalam hal-hal seperti ini. Makanya ketika membaca ini, itu mengingatkan saya bahwa terus mata memandang, bukan hanya yang dulu, bukan hanya pada hal-hal yang dulu dan sekarang tinggal mengucap syukur. Enggak, dia terus melakukannya sampai hari ini. Amin. Baik hal kecil maupun hal besar. Tidak ada kecil, tidak ada besar bagi Tuhan. Semua yang kita butuh, Dialah yang menyediakan bagi kita. Dia juga peduli hal kecil kepada saya, dia juga peduli hal besar pada saya. Mustahil bagi saya untuk waktu itu ya. Tetapi Dia bekerja. Dan akhirnya saya sampai ketawa dengan istri. Ya itulah. Dia kalau bekerja sampai membuat kita amazed, sampai kita tercengang-cengang untuk memikirkan bahwa kok ada aja jalan yang Dia bisa buat ya. Kok ada bisa Dia buat ini ya. Haleluya. Entah bagaimana orang-orang itu berusaha supaya kita bisa dapat bonus. Saya juga nggak tahu apa hubungannya dengan kebutuhan saya. Tetapi yang saya tahu, hari itu saya perlukan, hari itu juga ada. Karena Dialah yang menyediakan bagi saya. Amin. Amin. Ya. Amin, amin. Ya, kita pasti dikuatkan karena kita memandang terus kepada Dia dan dari sanalah sumber kehidupan datang. Bukan hanya kepada hal rohani, betul yang dikatakan Pak Rodi. Justru kepada hal-hal jasmani hari ini yang kita butuhkan, Dia sangat peduli untuk itu. Amin, amin. 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 Dan berkat. Dia peduli ya, terus memandang. Iya. Amin. Thank you Pastor Selby. Kita Ya. dengar dulu dari Bu Ros ya. Puji Tuhan. Boleh berbagi Bu dengan kita.
Iya, ayat-ayat yang sering dibaca, tapi setiap dibaca tetap ada suatu revelation gitu, luar biasa ya. Ibrani 12 ayat 2 ini bagi saya disangkutkan kepada as he is so are we, atau bukan yang itu, yang ini apa? Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Yeah. We are in the world, but we are not of the world. Artinya, problemnya kita sama orang dunia sama nggak sama. Ada seorang Philip yang tidak mampu untuk bayar uang sekolah, ada seorang Rodi yang mungkin menghadapi kesulitan untuk supply barang, atau ada seorang Pastor Selby yang anaknya ingin bersekolah. Itu juga dialami oleh orang dunia. Karena we are in the world. Problemnya sama. Jadi apa yang membuat kita beda dengan orang yang in the world? Itu ada satu yang beda, yaitu solutionnya. Solution yang untuk kita itu Tuhan berikan beda dengan orang yang di dalam dunia. Jadi di situ Tuhan mau mendidik kita untuk memimpin kita kepada iman. Ini luar biasa ayat ini. Di segala kesulitan ini bagi Tuhan, Tuhan bisa menolong in the very first occasion. Bisa aja orang Philip butuh uang, langsung jereng aja. Digerakkanlah hati seorang jemaat untuk supply uang itu bisa. Saya yakin pasti bisa. Saya pun punya banyak problem yang mungkin belum bisa di-sharingkan di sini, tapi saya tahu, kok Tuhan masih menghold ya problem saya, kok enggak dikasih jawabannya. Saya tahu, oh Tuhan tetap mendidik saya untuk iman, memimpin kepada iman. Dan iman itu akan mencapai kesempurnaan. Jadi kita harusnya bersyukur dengan diberi sesuatu problem yang belum ada jalan keluarnya, karena iman itu dipupuk terus untuk sampai menjadi kesempurnaan. Luar biasa. Jadi konsep dari Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, ayat ini sangat memberkati. Terima kasih Pastor David. Dan pada waktu hari Senin, cucu saya masuk rumah sakit. Waduh, ya taulah hati oma, kayak tambah bingung, lebih bingung daripada orang tuanya ya, karena kita nggak bisa melakukan apa-apa, mau pergi ke Jakarta segala macam protokol harus dipenuhi gitu. Saya nggak mau kalau minta surat kesehatan untuk bisa pergi ke Jakarta. Jadi dalam keadaan kalut begitu, terus saya bikin renungan jadinya. Yang paling diingat ya adalah perikopnya badai itu yang barusan Pastor Kenlek berikan kan. Jadi saya bikin renungan. Jadi setelah renungan itu, hati saya damai. Karena saya ingat, bukan seberapa besar badai itu, tetapi persoalan itu adalah siapa yang bersama dengan kita di dalam perahu yang sama. Kalau ini hari aku pergi dengan seorang kapolsek atau kapolda, saya tidak pernah takut dengan segala kriminal yang akan terjadi di depan saya. Atau apa pelanggaran-pelanggaran. Karena ada kapolda nih satu mobil dengan saya nggak akan takut. Nah, kita tuh bersama dengan satu perahu, dengan pencipta alam semesta ini, yang bisa menaklukkan badai. Dia Tuhan atas badai. Jadi pada waktu badai datang, kenapa kita harus takut? Karena Tuhan atas badai ada di dalam perahu yang sama. Haleluya, cuma begitu aja. Amin, wow, dahsyat. Ya, terima kasih Bu Ros, kita diberkati ya, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Ya, tentu Ibu Eva ya, Bu. Silakan Bu Eva. Iya. Jadi tadi sharing yang pertama kali mengenai peperangan diri kita itu adalah di dalam pikiran ya, pikiran dan hati kita, bukan di dalam roh, karena roh itu sudah sempurna, sudah shield. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengalami peristiwa-peristiwa, permasalahan, memang yang harus kita pertama peperangi itu adalah dari pikiran kita dulu. Bukan roh yang berperang buat kita, tapi pikiran kita, hati kita. Kita berkaca, kita melihat, jadi ini lebih kepada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi di dalam kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh Allah itu yang ada di dalam kita. Dan pikiran itulah, kalau kita berkaca, kita pasti melihat, seperti saya mau berkaca, pasti saya melihat Eva gitu. Tetapi ketika kita lahir baru, yang kita lihat adalah Kristus di dalam kita.
Aku adalah anaknya yang dikasihi, yang diberkatinya. Maka segala tindakan pikiran kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari memang harus kita fokuskan kepada firman Dia, kepada rohnya. Nah, kita percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari memang pedoman kita itu firman Tuhanlah yang memenangkan kita. Hanya itu saja. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan dengan Pak Rodi, bagaimana dia meresponi dengan begitu mendapatkan bahwa tendernya ini ternyata 3 hari bisa berubah gitu jawabannya. Dan kalau untuk seorang dunia, itu pasti mengecewakan. Pasti ada respon yang tadi seperti tadi Pak Rodi bilang, mau respon menyanggah gitu kan. Menyanggah ini kan artinya mengkomplain gitu kan. Tapi kalau kita di dalam setiap hari, kita percaya bahwa di dalam diri kita ini ada Yesus. Kalau kita tetap percaya bahwa Dia ada di dalam kita, di dalam setiap hari kita, maka respon yang keluar itu memang seperti itu. Itu adalah dorongan Roh Kudus yang memberikan hikmat kita untuk tidak memberikan sanggahan yang negatif. Jadi apa yang saya percaya yang Pak Rodi sudah kerjakan itu adalah pekerjaan roh yang mendorong. Karena di dalam diri kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita setiap hari memang memfokuskan pikiran kita, hati kita, pekerjaan kita, semua peristiwa-peristiwa permasalahan dalam hidup kita, kalau kita berfokus kepada roh yang hidup, yang menjadi sumber zoe kita di dalam itu, maka itulah respon kita. Ini namanya kan Pak Rodi adalah meresponi janji Dia, meresponi siapa Yesus sebagai sumber di dalam kehidupan kita. Maka itulah dampaknya, input yang diberikan. Karena kalau di dalam tubuh, jiwa, dan roh, kalau kita berfokus kepada pikiran-pikiran Kristus, pikiran kita, maka yang tampil wujudnya adalah yang positif. Tetapi kalau kita melihat dari respon dari tender tadi, begitu, kalau dunia yang tidak punya roh Allah, pasti dia komplain, marah-marah. Nah, maka yang timbul di dalam diri seseorang itu adalah pekerjaan daging, kecewa, sakit hati. Nah, ketika kita kecewa, sakit hati, maka di dalam pekerjaan, di rumah juga bisa marah-marah. Itu wujud dari kedagingan, dari kecewaan tadi. Tetapi kalau kita yang terus berharap dan mengarahkan pikiran kita, hati kita, kepercayaan kita kepada roh Allah sebagai sumber zoe di dalam kehidupan kita, ya seperti Pak Rodi tadi. Saya sangat diberkati sekali dengan Pak Rodi ya. Jadi tindakan-tindakan roh itulah yang buah daripada pikiran kita yang arahkan kepada pikiran-pikiran dan firman Tuhan dan janji Yesus Kristus sebagai sumber dalam kehidupan kita. Jadi setiap pagi itu kalau kita sudah tahu kita adalah orang yang percaya, lahir baru, Kristus adalah, kita berkaca di dalam cermin, yang kita lihat sudah bukan Eva lagi, bukan daging Eva lagi, tapi yang saya lihat adalah aku adalah anak yang diberkati, aku adalah kekasihnya Yesus. Amin. Apapun segala hal yang di dalam hidup ini, apapun yang saya kerjakan, pasti Yesus turut bekerja di situ. Nah, kalau seperti Pak Rodi tadi, Pak Rodi mengalami, meskipun jawabannya itu adalah tidak mungkin di dalam dunia itu tidak menyenangkan, tetapi di dalam masa-masa itu Pak Rodi pasti mengalami anugerah Tuhan di dalam masa menanti sampai akhirnya mendapatkan jawaban itu. Itu juga terjadi dengan saya ketika saya menunggu sesuatu atau menantikan sesuatu. Saya percaya gitu, meskipun saya belum melihat jawaban dari doa atau jawaban dari apa yang saya mau, di dalam penantian itu ada damai sejahtera dan sukacita. Saya percaya karena saya mengalami itu semua berjalan bersama Yesus. Jadi memang kita harus terus memandang dan mengarahkan kepada Yesus. Yesus, hari pagi ini saya berkata di cermin, Yesus, saya akan memulai hari ini dengan Yesus, stay with you and with Jesus. Itu saja yang memberkati, yang membesarkan hati saya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh di dalam kita itu berbeda dengan dunia. Kita ada Bapa Yesus Kristus di dalam kita, yang akan terus menuntun kita ke dalam pikiran-pikiran Kristus kepada firman-Nya. Hanya itu saja, firman Tuhan. Terima kasih Pak Rodi, Pak Selby, Ibu Rosiana, Pak David yang sudah memberkati saya lagi hari ini. Semakin dikuatkan lagi, semakin terus sama Yesus saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Bu Eva ya. Saya tambahkan menanggapi sedikit Pak Rodi tadi,
Pak Rodi bisa bisa memberikan justru bukan sanggan tetapi apresiasi, kata pujian, itu luar biasa, itu mujizat gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kok Pak Rodi bisa? Bukan Pak Rodi yang bisa, tetapi Kristus ada di dalam Pak Rodi yang memampukan. Nah, ini luar biasa seperti Ibu Eva sampaikan tadi. Jadi ketika kita bisa mencapai sesuatu, bisa melakukan sesuatu capaian, sesuatu hal yang wow, spektakuler, ini ada satu pemahaman yang sudah memetanoia pikiran kita nggak akan bilang, wow ini aku yang bisa, nggak. Tapi kita selalu bilang, aduh Tuhan yang melakukan di dalam saya. Jadi ini yang tidak ada di dunia. Ini yang Ibu Ros bilang tadi, tidak ada cara, dunia nggak punya solusi. Kita ada solusi. Dan solusi itu ada di dalam Yesus Kristus yang sudah tinggal di dalam kita. Mungkin mereka terheran-heran gitu ya. Kenapa ini Pak Rodi ini kok justru malah memuji kita? Mereka, ini sesuatu yang berbeda gitu kan. Sesuatu yang berbeda. Tetapi di situ ada Kristus. Dan Kristus memberkati. Amin. Pak Rodi dan juga apapun yang nanti selanjutnya dikerjakan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amin. Nah, saya percaya kita diberkati semua. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri, kalau sudah nggak ada yang menanggapi, tadi saya sudah bilang, kita akan berdoa buat orang tua Ibu Viana yang setelah operasi, dalam proses kita akan doakan. Oke teman-teman, saya berdoa ya, kita mengucap syukur ya. Bapak, terima kasih, kami kembali bersyukur kepadamu dalam program kami pada pagi menjelang siang ini, boleh mendengar kabar baik, boleh mendengar sharing, berbagi, kesaksian luar biasa, sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang mungkin tidak kami harapkan pun, kami selalu melihat mujizat, kami selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami diberkati dengan kesaksian Pak Rodi tentang pekerjaannya, kami percaya Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, keluarganya, dan usahanya. Begitu juga Ibu Ros buat cucunya Joseph yang ada di Tangerang, kami percaya pemulihan Tuhan. Mujizat sudah terjadi Tuhan bagi keluarga daripada Ibu Ros, khususnya cucunya Tuhan. Berkati juga kehidupan pelayan dari anak-anak-Mu ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Pastor Shelby yang ada di Balikpapan, kami bersyukur Bapak, kami boleh terus bersama-sama menabur Tuhan, memberkati saudara-saudara kami di Indonesia ini dengan renungan, bahkan mereka yang ada di luar yang sempat menyaksikannya diberkati Tuhan, bersama dengan tim Good News yang lain yang belum sempat bergabung dengan kami, juga Ibu Eva Tuhan bersama keluarganya yang sebagian masih ada di Indo, tetapi sebagian juga sudah ada di Hong Kong. Perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Pakai Ibu Eva dalam pelayanan, dalam segala hal pekerjaannya bersama suaminya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib. Dan kami mau berdoa bersama-sama sekali lagi buat Bapak Bong Muici Tuhan, orang tua dari Ibu Viana yang sudah selesai proses operasi beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Singkawang. Saat sedang berobat jalan, kami percaya Tuhan, bahwa seperti firman-Mu berkata, setiap orang Israel yang memandang ular tembaga itu, mereka tidak akan mati, tapi akan hidup dalam nama Yesus, karena yang kami pandang adalah Yesus Kristus. Darah anak domba, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan, menjadi kesembuhan bagi setiap kami, khususnya bagi orang tua Papa daripada Ibu Viana, Pak Bong Muici Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan program Good News Tuhan yang setiap hari ada melalui renungan pagi. Berkati teman-teman kami semua Tuhan. Berikan hikmat, pewahyuan luar biasa, boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara seiman di Indonesia maupun dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa program-program yang lain, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat rencana teman-teman dari Balikpapan bersama Pastor Ken Tuhan, dengan JKB Balikpapan Tuhan akan menyampaikan kabar baik righteousness,
Kau yang mempersiapkan Amin. Tuhan saudara kami Pastor Kenlek Tuhan, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Amin. Amin. Kebenaran demi kebenaran Kristus yang luar biasa. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat semuanya Tuhan yang Tuhan sudah karyakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan doa ini kami sudah terima semua kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Terima kasih Pastor David. Selamat siang. Selamat melayani. Siang semua. Pak Rodi, Pak Serbi, Pak David. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sama-sama.